Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Kesabaran Allah cermin yang terlupakan. Dalam riuhnya dunia, manusia sering berkata bahwa kesabaran ada batasnya. Kalimat ini begitu sering diulang, seolah menjadi pembenaran untuk meledaknya amarah, untuk menyerah dalam perjuangan, atau untuk membalas dengan luka ketika disakiti. Namun kita lupa bahwa kita hidup di bawah naungan Rabb yang tidak pernah berkata, "Aku lelah bersabar." Kita masih bernafas meski sering melupakannya. Kita masih diberi makan meski jarang bersyukur. Kita masih diberi waktu, padahal kita terus menunda taubat. Coba bayangkan, seandainya Allah seperti manusia, seandainya Allah membatasi kesabarannya seperti kita membatasi kesabaran kita kepada sesama, apakah kita masih bisa tertawa hari ini? Apakah kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata? Allah tidak pernah tergesa dalam menghakimi. Ia tidak pernah membenci kita, walau kita berkali-kali menyakitinya. Sifatnya yang maha sabar adalah perisai yang selama ini menjaga dunia ini tetap utuh, walau dosa sudah menggunung. Ketika manusia meledak karena satu kesalahan, Allah masih menunggu meski kesalahan kita menumpuk tiap hari. Ketika manusia pergi karena tidak dihargai, Allah tetap hadir meski kita tak pernah menyapanya dalam sujud. Apakah kita pernah benar-benar merenung bahwa hidup kita bergantung bukan pada kekuatan kita, tapi pada kesabaran Allah yang tak terlihat namun terasa setiap saat? Dari udara yang kita hirup, dari jantung yang masih berdetak, dari langkah yang masih kuat menapak. Manusia mudah marah, mudah kecewa, mudah menyerah. Tapi Allah, bahkan saat kita membangkang, Dia masih memberi petunjuk. Bahkan saat kita lari, Dia tetap menjaga. Bahkan saat kita mendustakan, Dia tetap membuka pintunya. Allah tidak seperti makhluk. Dia tidak lelah, tidak tidur, dan tidak pernah alpa. Sabarnya tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Dan karena itu, kita masih hidup hari ini, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Maka sebelum kita berkata, "Aku tak sanggup lagi bersabar," lihat dulu kepada kesabaran Allah kepada kita. Lihat dulu pada caranya menahan murka. Lihat dulu pada bagaimana Dia masih menghidupkan kita, padahal kita belum juga benar-benar hidup untuknya. Hari ini, mari kita buka ruang renung dalam hati. Mari kita buka jendela jiwa, kita pelan-pelan kembali melihat ke dalam. Karena mungkin selama ini, kita belum benar-benar paham betapa sabarnya Allah dan betapa sedikitnya sabar kita. Ketika kesabaran diuji dan diuji lagi, manusia sering berkata, kesabaran ada batasnya. Kalimat ini tidak asing bagi telinga kita. Diucapkan saat marah, kecewa, atau merasa lelah menahan berbagai tekanan hidup. Sebuah kalimat yang mencerminkan betapa terbatasnya hati manusia dalam menghadapi kenyataan. Tapi pernahkah kita duduk sejenak dan merenung? Jika kesabaran manusia ada batasnya, bagaimana dengan kesabaran Allah yang terus-menerus kita langgar? Bukankah setiap hari ada saja dosa yang kita perbuat? Namun bumi tidak goyah, udara tetap kita hirup, rezeki tetap mengalir. Allah Rabb semesta alam terus memberi, menjaga dan menahan murkanya, padahal kita sering lalai bahkan kufur. Jika Allah seperti manusia yang memiliki batas sabar, mungkin dunia ini sudah hancur sejak lama. Namun kenyataannya Allah sabar tanpa syarat. Kesabaran Allah bukan seperti kesabaran makhluk. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Setiap kali kita tergelincir dalam maksiat, Allah tidak langsung menimpakan azab. Sebaliknya, Ia masih memberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa jika Dia menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, maka tidak akan tersisa makhluk yang hidup di bumi. Tapi karena kasih sayangnya,
Dia menunda azab, memberi waktu, dan membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Setiap pagi yang kita lihat adalah tanda bahwa Allah masih sabar kepada kita. Setiap makanan yang kita santap adalah bukti bahwa Allah masih memberi rezeki meskipun kita sering tidak bersyukur. Apakah kita sadar bahwa semua itu adalah bagian dari kesabarannya? Allah tidak menuntut balasan setimpal atas segala nikmatnya. Dia hanya memerintahkan agar kita taat dan kembali kepadanya. Namun tetap saja, sebagian dari kita terus berjalan menjauh, memilih dunia, memilih maksiat, dan melupakan Allah. Ketika kita menyakiti sesama manusia, mereka bisa marah dan menjauh. Tapi ketika kita menyakiti hubungan kita dengan Allah, Dia masih memberi waktu. Itulah sabarnya Allah yang tak akan bisa kita bandingkan dengan sabarnya seorang ayah, ibu, atau sahabat sekalipun. Dalam hidup ini, kita diuji oleh manusia lain yang juga terbatas sabarnya. Maka jangan bandingkan sabar manusia dengan sabarnya Rabbul Alamin. Karena jika kita ukur dengan ukuran manusia, dunia tak akan lagi berjalan seperti sekarang. Disinilah titik perenungan kita dimulai. Jika manusia saja tidak bisa menerima sedikit gangguan, bagaimana kita berharap Allah yang terus-menerus disakiti oleh hamba-Nya tetap sabar kepada kita? Lalu bagaimana jika Allah benar-benar mencabut kesabarannya? Jika Allah tidak sabar seperti manusia, bayangkan seandainya Allah bersifat seperti manusia, mudah marah, mudah kecewa, mudah meluapkan amarah saat disakiti. Apa yang akan terjadi pada umat manusia yang terus berbuat dosa setiap detik? Mungkin bumi ini akan terbelah karena kemaksiatan kita. Mungkin hujan tidak akan lagi turun karena hati manusia sudah kering dari zikir. Mungkin rezeki akan berhenti mengalir karena manusia sudah lupa bersyukur. Tapi kenyataannya tidak demikian. Allah tetap memberi waktu. Allah tetap menahan murkanya. Dan itulah yang membuat kita masih bisa hidup, meskipun seringkali tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah bersifat tergesa-gesa seperti manusia, mungkin belum sempat kita bertaubat, azab sudah datang menyapa. Tapi Allah tahu bahwa sebagian hamba-Nya akan berubah. Maka Dia bersabar, memberi peluang, dan menunggu dengan kasih. Pernahkah kita renungkan bahwa dalam hidup ini kita sangat tergantung kepada sifat sabar Allah? Kita bisa tidur dalam keadaan berdosa, lalu bangun masih diberi nafas, bukan karena kita layak, tapi karena Allah sabar. Manusia mudah meninggalkan, membenci, bahkan memutus hubungan hanya karena hal sepele. Tapi Allah, walau disekutukan, masih memberi rezeki. Walau dilupakan, masih menjaga. Walau dibangkang, masih mencintai. Itulah sebabnya mengapa tidak pantas kita membandingkan kesabaran manusia dengan Allah. Karena jika Allah seperti kita, mungkin kita sudah hancur bersama angkuhnya kesalahan kita sendiri. Allah berfirman bahwa Dia tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Dia ingin hamba-Nya kembali dengan hati yang tunduk, bukan dengan ketakutan. Kesabarannya adalah bentuk cinta, bukan kelemahan. Tapi sayangnya manusia sering menyalahgunakan kesabaran itu, merasa aman dalam maksiat, merasa tidak ada akibat dari dosa. Padahal setiap kesabaran Allah adalah bentuk ujian, apakah kita akan kembali atau terus menjauh. Maka jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih sabar, dan kesabarannya harus menjadi pemicu bagi kita untuk segera kembali dan memperbaiki diri. Manusia sering mengeluh, Allah tetap memberi. Kita sering mendengar manusia berkata, "Sudah lelah bersabar," atau "Aku sudah terlalu sering mengalah." Kalimat-kalimat ini muncul saat manusia merasa perjuangannya tidak dihargai. Tapi mari kita bayangkan, betapa seringnya kita mengeluh, namun Allah tetap memberi. Saat lapar kita minta makanan. Saat miskin kita minta rezeki. Saat sakit kita minta kesembuhan. Dan ketika dikabulkan, tak jarang kita lupa mengucap syukur. Namun tetap saja Allah memberi. Hari demi hari,
tanpa menunggu ucapan terima kasih dari manusia. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Dia tidak butuh ibadah kita, tidak butuh pujian kita, tapi kita sangat butuh Dia dalam segala hal. Anehnya, justru yang butuh seringkali yang paling lalai. Dalam banyak keadaan, manusia hanya ingat Allah saat butuh. Tapi Allah tidak seperti manusia yang akan kecewa jika tidak dibalas. Allah tetap setia menjaga hambanya, meskipun hamba itu berkali-kali mengingkari. Dalam kesempitan, manusia menggenggam erat sajadah. Tapi ketika lapang, sajadah itu pun dilipat dan dilupakan. Allah melihat semua itu tapi tak langsung mencabut nikmatnya. Ia bersabar, menunggu kesadaran kita tumbuh. Di dunia ini, siapa yang bisa setabah itu? Bahkan orang tua pun bisa kecewa pada anak yang terus-menerus durhaka, tapi Allah tidak serta-merta murka. Bahkan pintu taubat tetap terbuka meski dosa sudah setinggi gunung. Allah mendengar setiap keluh kesah kita, tapi seringkali kita tidak mendengar peringatannya. Dia memberi lewat kejadian, lewat musibah, bahkan lewat rasa hampa dalam jiwa. Tapi kita masih saja sibuk dengan dunia. Maka saat manusia berkata, "Aku sudah capek bersabar," renungkanlah, kalau Allah juga berkata demikian, di mana kita akan berada hari ini? Apa jadinya hidup kita tanpa kesabarannya? Dalam setiap tarikan nafas yang kita ambil, ada kesabaran Allah yang menopang. Dalam setiap gerakan tubuh, ada izin Allah yang masih membiarkan. Namun betapa sering kita memakai nikmat itu untuk hal yang melukainya. Maka, sudah seharusnya kita belajar bersabar bukan karena ingin disanjung manusia, tapi karena kita malu kepada Rabb yang Maha Sabar. Jika Dia bisa menahan murkanya untuk kita, mengapa kita tidak bisa menahan sedikit amarah kita untuknya? Bumi tidak goyang karena Allah masih sabar. Ketika manusia berbuat maksiat, langit ingin runtuh, laut ingin meluap, gunung ingin meledak, karena semua ciptaan Allah itu tunduk kepadanya dan tidak rela melihat manusia melawan perintahnya. Tapi bumi tetap kokoh, matahari tetap terbit, air tetap mengalir. Semua itu karena Allah memerintahkan makhluknya untuk tetap tenang, karena Allah masih memberi kesempatan kepada manusia. Jika Allah mencabut kesabarannya, bumi ini bisa saja bergoncang setiap kali ada satu dosa dilakukan. Tapi Dia menahan semuanya, karena kasih-Nya lebih luas dari murkanya. Pernahkah kita berpikir bahwa seluruh isi alam ini tunduk kepada perintah Allah kecuali manusia? Dan justru manusia yang paling sering membangkang, tapi bumi masih ramah pada kita. Itu semua karena perintah Allah untuk bersabar. Seandainya Allah berkata kepada bumi, "Hancurkan mereka karena maksiatnya," maka tidak akan tersisa satu pun dari kita. Tapi lihatlah bagaimana Allah menahan bumi, langit, dan segala isinya untuk tetap memberi kita tempat hidup. Kesabaran Allah bukan hanya terlihat pada kita secara pribadi, tapi juga dalam bagaimana Dia memerintahkan alam semesta ini untuk tetap stabil demi keberlangsungan manusia. Maka saat bencana datang, jangan langsung salahkan alam. Bisa jadi itu adalah bentuk kecil dari teguran Allah, agar kita kembali sadar. Karena jika bukan karena kesabaran Allah, mungkin bencana itu sudah datang lebih besar. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan semuanya dalam sekejap, tapi Dia lebih mencintai taubat hambanya dibanding menghukum, maka alam pun diperintahkan untuk tetap tenang. Tidakkah kita malu pada bumi yang sabar karena perintah Allah, sementara kita sendiri tidak bisa sabar kepadanya? Bumi tunduk, langit tunduk, tapi manusia yang merasa paling mulia justru membangkang. Maka saat melihat alam yang indah, jangan hanya memuji keindahannya. Renungkanlah bahwa itu semua masih berdiri karena sabarnya Allah. Jika Allah seperti manusia, tak akan ada yang bisa kita lihat hari ini. Allah menyembunyikan murkanya dalam nikmatnya. Salah satu bentuk sabar Allah yang paling lembut adalah ketika Dia menutupi murkanya dengan nikmat. Kita berdosa hari ini, tapi justru rezeki bertambah. Kita lalai, tapi pekerjaan lancar.
Itu bukan pertanda Allah ridha, tapi pertanda Allah masih menunggu kita sadar. Allah bisa saja menghukum kita saat itu juga, tapi Dia memilih jalan cinta. Dia menyembunyikan teguran dalam bentuk nikmat, agar kita sadar, bukan takut, agar kita malu, bukan marah. Namun sayangnya manusia sering salah paham. Nikmat dianggap tanda kebaikan diri, padahal bisa jadi itu ujian. Apakah kita akan semakin lupa atau malah kembali? Allah sabar bukan berarti Dia lupa. Allah diam bukan berarti Dia ridha. Setiap amal dicatat, setiap nafas dihitung. Tapi Dia beri waktu agar hambanya tidak binasa sebelum diberi peluang untuk taubat. Inilah yang sering dilupakan manusia. Merasa aman dalam kemaksiatan karena tak langsung mendapat musibah. Tapi Allah bukan seperti manusia yang cepat murka. Dia ingin kita kembali dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Maka jangan tertipu dengan nikmat dunia. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj, yaitu pemberian dari Allah untuk menyesatkan karena kita terus-menerus menolak hidayah. Tapi Allah masih membuka pintu taubat seluas-luasnya. Hingga nyawa di kerongkongan Dia masih sabar, meski kita berkali-kali menutup mata dan hati. Kalau manusia mungkin sudah lama memutus hubungan dengan orang yang terus menyakitinya. Tapi Allah, Dia tetap setia menunggu kita, bahkan ketika kita menuduhnya tidak adil. Allah memberi nikmat setiap hari, padahal kita sering menyia-nyiakan waktu. Kita tidak tahu, bisa jadi nikmat yang kita nikmati hari ini adalah bentuk terakhir dari kesabarannya sebelum keputusannya turun. Maka sebelum semuanya terlambat, berhentilah bersandar pada kesabaran Allah yang kita anggap tak terbatas. Karena jika Dia sudah berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan murkanya. Manusia menyesal. Setelah terlambat, Allah sudah lama memberi peringatan. Salah satu ironi terbesar dalam hidup manusia adalah penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Baru menangis ketika kehilangan, baru menyesal ketika musibah datang, baru mengingat Allah ketika nikmat telah dicabut. Padahal Allah sudah lama memberi peringatan. Lewat ayat-ayatnya, lewat kejadian-kejadian sekitar, bahkan lewat rasa kosong di hati. Tapi manusia tetap mengeraskan hati, berpura-pura tidak mendengar. Allah tidak langsung menghukum. Dia sabar. Dia kirim peringatan satu persatu. Ada yang ringan, ada yang menyentuh jiwa. Tapi karena kesabarannya tidak kita pahami, kita malah menunda untuk berubah. Kita sering berkata, besok saja tobatnya. Tapi kita tidak tahu apakah besok masih ada. Kesabaran Allah bukan untuk ditunda, tapi untuk disyukuri. Karena ketika batas waktunya habis, tak akan ada yang bisa menghalangi keputusannya. Berapa banyak orang yang baru ingat Allah di atas kasur rumah sakit? Berapa banyak yang baru menangis saat kehilangan anak, istri, suami, atau harta? Saat itu, baru terasa bahwa Allah selama ini sabar menunggu kita berubah. Tapi Allah Maha Baik. Bahkan ketika kita baru sadar di saat-saat terakhir, Allah masih membuka tangannya. Tidak seperti manusia yang akan berkata, sudah terlambat. Allah berkata, selama belum sampai ruh ke tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa kita sempat sampai pada momen terakhir itu? Maka jangan tunggu kesabaran Allah habis, karena jika Ia murka, tiada tempat untuk lari kecuali kepadanya. Setiap hari yang kita lalui adalah perpanjangan waktu dari Allah. Setiap kesempatan adalah isyarat bahwa Allah belum murka. Tapi sampai kapan? Kita tidak tahu. Maka jangan tunggu waktu habis baru ingin berubah. Allah sudah sangat sabar, tapi manusia menunggu musibah untuk sadar, padahal seharusnya cukup dengan iman, cukup dengan ilmu, cukup dengan hati yang mau merenung. Maka jika hari ini kita masih bisa mendengar suara hati, masih bisa meneteskan air mata saat diingatkan, itu tanda Allah belum menutup pintunya. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan tunggu azab baru ingin bertobat. Sabar dalam pandangan Allah.
dan sabar dalam pandangan manusia. Sabar menurut manusia adalah menahan diri sebentar, lalu mengeluh. Sabar menurut manusia adalah menunggu dalam terpaksa. Tapi sabar menurut Allah adalah kekuatan, penghambaan, dan bentuk cinta kepadanya. Ketika manusia berkata, "Aku sudah tidak bisa sabar lagi," itu berarti ia telah lupa bahwa sabar bukan kekurangan, tapi kehormatan. Allah menyukai hamba yang sabar, bukan karena lemahnya, tapi karena ia kuat menahan diri demi Allah. Sabar bukan hanya soal menunggu sesuatu terjadi, tapi bagaimana kita tetap taat, tetap tunduk, tetap jujur, walau keadaan tidak sesuai harapan. Itulah sabar yang sesungguhnya, dan itulah yang dicintai Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Artinya sabar bukan keadaan sepi, tapi sabar adalah momen paling dekat dengan Rabb yang Maha Sabar. Manusia menganggap sabar itu pahit, tapi di mata Allah sabar adalah pintu pembuka kemuliaan. Orang yang paling sabar di antara manusia, para nabi, justru yang paling dicintai Allah. Nabi Ayub sabar dalam sakit, Nabi Yusuf sabar dalam fitnah, Nabi Muhammad sabar dalam dihina. Mereka semua diangkat derajatnya karena sabar mereka bukan karena manusia, tapi karena Allah. Maka jika kita merasa sabar kita diuji, lihatlah kepada sabarnya para kekasih Allah. Lihatlah kepada sabarnya bumi kepada manusia yang terus berdosa. Lalu bandingkan, masih pantaskah kita mengeluh? Allah tidak akan menyiapkan sabar hambanya. Di balik setiap kesabaran, ada pahala yang tak terbayangkan. Ada pertolongan, ada keberkahan, ada kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Sabar itu ibadah, sabar itu jihad. Sabar adalah bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Jika tidak di dunia, maka di akhirat nanti. Maka belajarlah dari kesabaran Allah kepada kita. Jika Allah saja begitu sabar kepada kita, mengapa kita tidak bisa bersabar deminya? Dunia masih berputar karena Allah sabar. Dunia ini tidak stabil karena manusianya semakin merusak. Kejahatan meningkat, kebohongan dianggap biasa, dan maksiat menjadi hiburan. Namun bumi tetap berputar. Itu semua karena Allah masih sabar. Tidak ada kekuasaan yang bisa menandingi Allah. Jika Dia ingin dunia ini berhenti, cukup satu kata, jadi. Maka jadilah. Tapi Allah tidak melakukannya, karena Dia masih memberi ruang bagi hamba-hambanya. Kita hidup di atas bumi yang penuh dosa, tapi Allah tidak langsung memutus kehidupan, karena Dia ingin melihat siapa di antara kita yang kembali. Itulah rahmat yang menyelimuti kesabarannya. Tapi dunia ini akan berhenti juga suatu saat nanti. Hari itu disebut hari kiamat. Ketika kesabaran Allah sudah habis, ketika waktu sudah cukup, maka semua akan dihitung. Maka selama dunia masih berputar, selama mentari masih terbit, jangan pernah anggap remeh waktu. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. Jangan menunggu dunia berhenti untuk menyadari kesalahan. Dunia ini bukan milik manusia. Dunia ini milik Allah, tapi manusia bertindak seakan-akan Dia pemiliknya. Menyombongkan harta, menindas sesama, melupakan Tuhan. Allah tidak langsung menghancurkan manusia karena itu. Tapi suatu saat, ketika kesabarannya sudah cukup, maka akan datang hari di mana segala sesuatu berhenti. Itulah hari di mana kita akan ditanya, satu demi satu. Maka bersyukurlah jika kita masih hidup hari ini. Bukan karena kita layak, tapi karena Allah masih sabar. Dan selama masih diberi waktu, bergegaslah untuk kembali kepadanya. Dunia ini terus berputar, bukan karena kekuatan alam, tapi karena izin Allah. Dan dunia akan berhenti jika Allah mencabut izin itu. Maka jangan menunggu bumi berhenti, baru ingin kembali ke jalannya. Saat ini, kita diberi kesempatan untuk berubah, esok belum tentu. Maka jangan tunda. Kesabaran Allah bukan untuk diuji, tapi untuk disyukuri.
Balasan untuk orang yang menyalahgunakan kesabaran Allah. Kesabaran Allah adalah kasih, tapi jika disalahgunakan, ia bisa menjadi sebab kebinasaan. Allah memberi waktu, tapi bukan berarti kita boleh berlama-lama dalam dosa. Ada banyak manusia yang merasa aman dalam maksiat hanya karena hidupnya masih baik-baik saja. Tapi mereka lupa bahwa istidraj itu nyata. Allah membiarkan mereka, lalu menimpakan azab yang tak terduga. Allah tidak zalim kepada hambanya, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Dia diberi waktu untuk bertaubat, tapi justru digunakan untuk menambah dosa. Kesabaran Allah bukan tanda kelemahan, tapi justru bentuk keadilan, agar tidak ada seorang pun yang bisa berkata, "Aku belum diberi kesempatan." Di hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa membantah keputusan Allah. Karena semuanya sudah diberi waktu, sudah diberi nikmat, sudah diberi peringatan, tapi tetap membangkang. Maka siapa yang terus menyalahgunakan sabar Allah, bersiaplah. Karena saat Dia sudah berkehendak, tidak ada satu pun yang bisa menahan murkanya. Tapi selama nyawa masih di badan, selama belum sampai tenggorokan, kembalilah, karena Allah tidak pernah menutup pintu. Bahkan saat manusia sudah menutup semua jalan, Allah masih membuka jalan kembali. Kita tidak akan pernah tahu kapan batas itu akan habis, maka jangan merasa aman hanya karena belum ditimpa musibah, karena murka Allah datangnya tiba-tiba dan pasti. Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha Adil. Dia bisa mengampuni dosa setinggi langit, tapi juga bisa membinasakan dengan satu perintah jika kesabarannya dilanggar terus-menerus. Maka renungkanlah, apakah kita sedang memanfaatkan kesabaran Allah untuk berubah, atau menyalahgunakannya untuk terus bermaksiat? Saatnya belajar sabar dari Allah. Setelah semua yang kita renungkan, kita tahu bahwa kesabaran Allah bukan sekadar sifat. Ia adalah cahaya yang menyinari kehidupan manusia, memberikan ruang untuk tumbuh dan berubah. Maka saatnya kita belajar sabar darinya. Bukan hanya sabar terhadap ujian hidup, tapi sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menjalani takdir. Allah tidak pernah tergesa, maka jangan kita tergesa-gesa menilai hidup. Kadang sesuatu tertunda karena Allah sedang mendidik kita menjadi hamba yang lebih sabar. Jadikan kesabaran Allah sebagai inspirasi, bahwa ketika kita disakiti, kita bisa menahan diri. Ketika kita diuji, kita tetap berbaik sangka, karena semua itu adalah bentuk penghambaan. Tidak mudah untuk sabar, tapi bukankah Allah juga sabar kepada kita meski kita sering menyakitinya? Maka kita pun bisa belajar sabar demi meraih ridha-Nya. Sabar bukan hanya tentang diam, tapi tentang mengarahkan diri menuju Allah, walau langkah terasa berat. Sabar adalah perjalanan, bukan keadaan. Dan setiap sabar kita akan dihitung, tidak ada sabar yang sia-sia. Bahkan air mata karena sabar pun akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang tak terbayangkan. Kita bisa saja jatuh, tapi selama kita sabar dan bangkit, maka kita sedang berjalan menuju ampunan Allah. Karena orang yang sabar adalah orang yang terus melangkah meski lambat. Maka belajarlah dari Rabb kita yang maha sabar, yang tidak pernah membenci hambanya meskipun berkali-kali dilukai, yang tetap memberi meski berkali-kali dilupakan. Dan pada akhirnya kesabaran kita akan mengantar kita menuju tempat yang dijanjikan, surga, tempat di mana segala sabar dibalas dengan keabadian. Jangan uji sabar Allah, kembalilah sebelum terlambat. Wahai jiwa yang pernah lupa, yang mungkin pernah jauh, sadarilah bahwa semua yang kau miliki hari ini hanyalah karena Allah masih bersabar denganmu, masih menahan murkanya, masih menunggu tangisan taubatmu. Jangan uji kesabaran Allah terus-menerus. Jangan buat dosa menjadi kebiasaan dan lalai menjadi gaya hidup, karena ketika waktu habis, penyesalan tak akan menolong apa-apa. Kesabaran Allah bukan untuk kita abaikan,
tapi untuk kita syukuri dengan perubahan, dengan kembali padanya sebelum semuanya menjadi gelap dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dunia ini masih berputar bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Allah belum mencabut izinnya. Maka jangan biarkan dunia ini menjadi saksi bahwa kita menyia-nyiakan waktu yang sudah sangat mahal. Jangan tunggu azab untuk sadar. Jangan tunggu kehilangan untuk mencintai. Jangan tunggu sepi untuk mengingatnya, karena Allah sudah memberikan terlalu banyak untuk kita sadari betapa sabarnya Dia kepada kita. Tidak ada manusia yang bisa menandingi sabar Allah. Maka sudah seharusnya kita malu jika tidak bisa sabar dalam menjalani ujian, tidak bisa sabar dalam menjauhi dosa, tidak bisa sabar untuk tetap dalam jalan kebaikan. Ketika kita jatuh, Allah sabar. Ketika kita lemah, Allah sabar. Ketika kita mendustakan, Allah sabar. Tapi saat waktu habis, semua akan berubah, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu itu datang. Maka hari ini sebelum matahari terbenam, sebelum malam menyelimuti, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup bersyukur atas kesabaran Allah, ataukah kita masih mengabaikannya? Waktu terus berjalan, kesempatan terus berkurang, tapi pintu Allah belum tertutup, maka masuklah sebelum ditutup. Dekatkan dirimu sebelum dipanggil. Tangislah sekarang sebelum tangis itu tak berguna. Jangan tunggu Allah berkata, cukup sudah. Karena jika itu terjadi, tak ada lagi ruang untuk kembali. Maka kembalilah hari ini. Bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita tidak bisa hidup tanpa kesabarannya. Sahabat langit jiwa, jika hari ini kita masih bisa membuka mata, masih bisa menghela napas, masih bisa duduk merenung, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita pantas, tapi karena Allah masih bersabar kepada kita. Karena Allah masih memberi kesempatan kepada jiwa kita untuk pulang. Masih membuka pintu, meski kita sudah berulang kali pergi, masih memanggil kita dengan lembut, meski kita terus berpaling, dan mungkin video ini adalah salah satu panggilan itu. Jangan tunggu hingga kesabaran Allah berubah menjadi keputusan. Jangan tunggu hingga azab menggantikan nikmat yang selama ini kita abaikan. Mari kembali hari ini, bukan esok, karena esok belum tentu milik kita. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi lewat satu klik darimu, ada hati yang terselamatkan, ada jiwa yang kembali menemukan Allahnya, ada seseorang yang terbangun dari kelalaiannya. Dukunganmu dengan menekan like, share, dan subscribe sangat berarti bagi kami di Langit Jiwa, agar pesan-pesan reflektif seperti ini terus sampai kepada hati-hati yang sedang mencari arah dan kepada jiwa-jiwa yang lelah tapi masih ingin pulang kepada Allah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali ada nasihat, engkau menjadi orang pertama yang mendengarnya, karena mungkin satu kalimat pendek bisa menjadi penyelamat di hari yang panjang. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini. Semoga Allah menjaga hatimu dan membimbing langkah kita sampai ke surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.